Bil alamin, inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita semua diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri majelis serbuan yang rutin diselenggarakan oleh Diskes BSMI walaupun melalui sarana virtual dari rumah masing-masing. Semoga tidak menghalangi niat kita untuk selalu bersama-sama thalabul ilmi, khususnya ilmu-ilmu syar'i yang insyaallah pada malam hari ini kita bersama-sama untuk meniatkan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga pada kita selaku umatnya yang senantiasa setia mempertahankan risalahnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin yang kami muliakan, perkenalkanlah saya Irfan dari BSMI Kota Bogor untuk memandu acara majelis ribuan yang insya Allah muajih kita pada kesempatan ini yaitu Ustadz Itang Rusmana yang masih setia bersama kita dan juga beliau telah hadir dalam ruangan Zoom dan beliau yang pada kesempatan malam ini membawakan tema 8 nasihat kehidupan. Nah, kira-kira apa saja poin-poin ke-8 nasihat kehidupan tersebut? Mari kita sama-sama simak pemaparannya. Ke-8 nasihat kehidupan tersebut, siapkan alat tulisnya dan juga persilakan untuk menemani, menyiapkan makanan ringan untuk menemani siraman rohani pada malam ini. Dan juga kami ucapkan takzim kepada Profesor Dr. Basuki yang telah hadir juga di tengah-tengah kita. Semoga Allah SWT merahmati beliau dan juga mudah-mudahan kepada teman-teman semua yang telah hadir pada seluruh pengurus BSMI mungkin ataupun siapa yang mungkin sudah hadir dalam kesempatan ini, kita sama-sama simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Itang Rusmana. Tafadhol Ustadz. Enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ini sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda'i gharra lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik wa sallallahumma wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa taba'a sabilah nahja ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Basuki yang hadir membersamai kita senantiasa, ya. Kehadiran beliau membuat kita tenang, tentram, nih, Prof. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Semoga Allah senantiasa
melimpahkan berkah kepada antum ya, khusus setelah diangkat menjadi guru besar, Masya Allah, terus berkarya, terus mendedikasikan ilmunya untuk bangsa dan negara, untuk umat, mudah-mudahan barokah, insya Allah Ta'ala eh, bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat ya, luar biasa. Kemarin cerita beliau nyekolahin dari Palestina ya, Prof ya. Iya betul, Ustaz. Ya, menyekolahkan ada beberapa kader dari Palestina di Indonesia sampai doktoral ya, dan mereka sekarang sudah pulang kembali ke negaranya menyebarkan ilmu yang didapat dari Indonesia. Mudah-mudahan jadi amal jariah nih insyaallah taala. Barakallahu fikum insyaallah taala. Pak moderator juga Mas Irfan, Kang Irfan, atur nuhun Bogor. Sami-sami Ustaz. Ya. Bogor hujan kan nih Bogor nih? Tadi hujan Ustaz, sore jam 4 Ah, sampai jam 5 ya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalau Bogor sudah nggak hujan, itu julukannya kudu diganti ya. Iya, Kalau Bogor udah hujan, insya Allah Jakarta kebagian barokah. amin. Jakarta dapat berkahnya dari Bogor, insya Allah ya. Insyaallah. Kekeringan ini sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang sudah hadir dari Zikes, kemudian juga teman-teman di Cempaka Putih, di Jakarta Pusat, dan di berbagai daerah. Ada hadir dari Aceh tadi yang konfirmasi ya, kemudian juga di wilayah yang lain, karena ilmu ini kan mesti dibagi-bagi, Prof ya, nggak apa-apa ya. Minta izin sama Zikes nih, kita suka share-share aja berbagai tempat supaya istifadah di apa namanya, kalau tidak bisa mewariskan harta ya kita wariskan ilmu gitu. Mudah-mudahan jadi barokah bagi semuanya. Izin Ana share ini ya, share materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ada 8 nasihat kehidupan ya, judulnya seperti itu. Mudah-mudahan cocok. Tadinya sebagaimana janji sebelumnya mau meneruskan tentang fikih-fikih tentang sujud. Namun hari ini saya tidak punya waktu untuk menyiapkan materinya. Insya Allah dari mulai pagi sampai saat ini, jadi kita sampaikan aja yang ready gitu ya. Nanti insya Allah di pekan berikutnya kita coba ketengahkan, masih ada tentang sujud sahwi. Ini banyak juga umat yang tidak tahu sujud sahwi itu bagaimana dan lain sebagainya. Baik, ini kita 8 nasihat kehidupan ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terinspirasi dari percakapan seorang ulama dengan muridnya. Sang alim ini bertanya kepada muridnya. Dia katakan, sudah berapa lama kamu belajar denganku? Sudah berapa lama kamu belajar denganku gitu ya. Sang murid mengatakan, sahabtuka mundu salasan wasalasina san. Mundu salasin wasalasina sanatan. Aku membersamaimu itu sejak 33 tahun yang lalu. Masya Allah. Sudah 30 tahun nih ngajinya katanya gitu. Nah, ini kalau pakai starata yang ada di dunia pendidikan, mungkin 33 tahun ini sudah dapat apa nih ya? Sudah jadi apa gitu. Masya Allah ta'ala. Mundu salasin wa salasinasan. Kemudian Syekh ini bertanya lagi kepada si muridnya ini ya. Dia bilang, "Fama ta'allamta minni fi hadhil muddah." Sejak 33 tahun ini apa yang kamu dapat?
kamu dapat pelajaran apa dalam 33? Si muridnya mengatakan, sama niyam masail. Saya dapat 8 pelajaran, 8 ilmu. Gitu. Wahai Syekh. Syekhnya bereaksi, dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, dia katakan, zahaba umri ma'aka walam tata'allam illa samaniya masail faqat. Umurku ini mau habis, kata Syekh. Umurku mau habis, kamu tuh belajar 33 tahun sama aku. Masa cuma dapat 8 pelajaran doang? Kalau 33 tahun, 1 tahun dapat 1 pelajaran aja, itu kan udah 33 pelajaran. Ini cuma dapat 8 doang. Bukan berarti si murid itu karena nanti akan nyoblos partai nomor 8, enggak ya. Nah, ini angka 8 itu kebetulan aja gitu. Nah, kemudian syekhnya mengatakan, jamaah sekalian, kata si muridnya bereaksi juga, lam ata'allam ghairaha wala uhibbu an akziba alaika. Dia katakan selama 33 tahun itu ya itulah yang saya dapat. Saya nggak mau bohong kepada engkau wahai Syekh. Saya dapat 8 pelajaran. Kata syekhnya, hati ma'indaka li asma. Coba kata syekhnya itu 8 pelajaran yang kamu dapat itu apa aja? Aku pengen dengar. Ceritanya begitu tuh. Asbabun nuzul 8 pelajaran. Kemudian kata si murid ini, ya, dia bilang kepada syekhnya, dia katakan, anni nazartu ilal khalqi fara'aitu kulla wahidin yattakhidhu sahiba. Saya perhatikan manusia ini, ya, dia setiap orang punya sahabat, punya kawan, punya teman. Tentu sahabat yang paling dekat dengan kita adalah pasangan kita. Sahabat yang paling dekat dengan kita, sahabat adalah pasangan kita, suami istrinya, istri suaminya, tidur bareng, makan bareng, kemana-mana boncengan, itu paling dekat dengan kita. Dari keluarga itulah kemudian Allah memberikan anak-anak dan lain sebagainya. Orang yang paling tahu tentang kita ya pasangan kita, kekurangannya, kelebihannya, dan lain sebagainya. Nah, apalagi ditambah dengan sahabat-sahabat yang lain ya. Ada sahabatnya super dekat, ada sahabatnya dekat, ada sahabat yang biasa dekat, ada juga kategori ya selewatan aja. Misalkan saja Bapak Ibu sekalian, coba buka handphone gitu ya. Kemudian di WA itu kan tinggal diklik aja tuh pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah diklik itu sahabat yang nomornya di save dalam WA kita tuh ada berapa ribu tuh. Nah, boleh dikategorikan kan itu sahabat kita. Saya misalkan kalau saya klik di sini ya, itu muncul 4.260 kontak misalnya. Tentu ada yang lebih dahsyat dari itu 12.000. Ya itu katakanlah itu sahabat kita. Tapi sekian ribu sahabat ini ada yang dekat ya, yang bisa biasa kita kontak dan lain sebagainya. Ada berapa grup WAG ya, WhatsApp grup yang kita ikutin meskipun kadang kita pantau doang, kita mantau aja ya. Nah, tapi yang jelas itu sahabat-sahabat kita. Apalagi profesor kita ini ya tentu sahabatnya sangat banyak sekali. Di dalam negeri, di luar negeri, apalagi pernah berdinas di mana dan lain sebagainya, itu akan memberikan apa namanya pertemanan ya, jaringan, networking dan lain sebagainya. Nah, si murid ini mengatakan, namun dia katakan, ya, fa idza dhahaba ila qabrihi fa faraqahu sahibuhu. Tapi ketika dia pergi ke kuburan, maksudnya dia meninggal, maka seluruh sahabatnya nggak ada yang mau ikut, gitu. Kalau dia hanya mementingkan atau memperhatikan sahabat yang sifatnya manusia atau orang dan lain sebagainya. Nah, kata dia, fa idza dhahaba ila qabrihi faraqahu sahib. Ketika dia
berangkat, dimakamkan, ya semua sahabatnya balik. Maka kata muridnya, fasahibtu al-hasanat, maka aku berteman dengan kebaikan. Kenapa? Fa idza dakhaltul qabra dakhalat ma'i. Apabila nanti aku dikubur, maka kebaikan yang aku lakukan itu dia menemaniku di kuburan, baik sahabat yang baik atau amal yang baik, kebaikan yang baik ataupun kebaikan ataupun amal yang buruk. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dalam sebuah riwayat Sahih Muslim, ya, jilid keempat halaman 2273. Kata Abdullah bin Abi Bakar, qala sami'tu Anas bin Malik yaqul. Aku mendengar Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, yatba'ul mayyita salasatun. Ada 3 kelompok, ya, 3 elemen yang nganterin mayit ke kuburan. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yang 2 balik lagi. Yang 1 nemenin setia. Siapa yang balik? Siapa yang 3 itu? Yang 3 itu apa? Ahluhu wa maluhu wa amalu. Dianterin si mayit ke kuburan itu oleh siapa? Oleh keluarganya. Bahkan kita mengetahui, ya, kadang jenazah itu belum dibawa ke makam atau diapakan. Kenapa? Masih nunggu ada anak yang belum pulang. Ada anak yang belum pulang. Dari mana? Dari Singapura, dari Kalimantan, ya, dari Sulawesi. Dia dalam perjalanan, lagi OTW dari bandara, naik pesawat. Masya Allah jamaah sekalian, yang jauh tuh pada datang. Sehingga ada ungkapan mengatakan orang tuh akan kumpul dalam 2 sesi atau 2 momen, ya. 2 momen. Pertama, momen pernikahan, kebahagiaan. Yang kedua, momen kematian. Masya Allah. Di situ mengumpul sudah. Di sini nunggu. Kalau ada pernikahan misalkan, kalau nggak diundang tuh ditanya. Nggak ngundang-ngundang. Katanya nikahin anak kok saya nggak diundang. Pengen hadir, ingin menyampaikan ekspresi kebahagiaan. Ya, dia nggak mau makan, dia nggak mau itu ini dan lain sebagainya. Ya, dia ingin hadir, ingin menyampaikan rasa bahagia, rasa gembira. Sebagaimana ketika ada kematian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, kalau di-share gitu, ya, di-share ke grup WAG, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung bererot ke bawahnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan sebagainya. Ini keluarga nganterin. Harta juga nganterin. Mobil yang dia punya, uangnya juga dipakai untuk pengurusan jenazah dan lain sebagainya. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sebagaimana amalnya juga terus setia menemani. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fayarji usnani. Yang 2 balik. Siapa yang balik lagi? Keluarga dan hartanya. Meskipun keluarga mengatakan, pasangan mengatakan, ya, dulu ketika mau menikah, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kuseberangi, hujan badai kulalui. Ketika dia meninggal mau bohong, ya, nggak mau. Ya manusiawi lah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, demikian juga harta. Nggak ada orang yang meninggal, mobil Alphard-nya ikut, misalkan motor Harley Davidson-nya juga dikubur, nggak ada. Bahkan mungkin ditemenin handphone Samsung edisi terbaru, mungkin dia pengen nanya-nanya nanti, nggak ada. Dalam Islam nggak dia diajari itu, dititipin atau disimpan kartu kredit, nggak ada. Jamaah sekalian, balik semuanya itu. Tapi yang kekal itu siapa? Amaluhu, amal. Maka kata si murid itu, fasahibtul hasanat, aku jadikan kebaikan sebagai teman setia. Kenapa? Karena yang lain pulang,
dia mah tetap nemenin. Subhanallah. Nah, al-akhillah, ya, teman-teman baik itu penting sekali. Teman baik penting asal dia bisa ngingetin kita kepada Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat-sahabat ada 55 yang join dengan Zoom meeting pada malam ini. Mudah-mudahan ini sahabat baik semua ya. Insya Allah kita bisa saling meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi saksi yang meringankan. Yang kedua, nasihat yang kedua, kata si anak itu, si murid itu bilang, aku perhatikan ya, aku baca satu ayat atau dua ayat di dalam Al-Quran surat Nazi'at, An-Nazi'at ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Saya baca ayat. Ayat itu bunyinya apa? Wa amma man khafa. Adapun orang yang takut maqama rabbih, atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya, menahan diri dari menahan hawa nafsunya, menahan diri dari hawa nafsu. Maka bagi dia fa innal jannata hiyal ma'wa, surgalah bagi dia, surgalah tempat kembali. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si murid itu mengatakan, maka kalau saya lihat katanya surga itu kuncinya dua tuh kalau di ayat. Apa dia? Khafa maqama rabbih, memiliki rasa takut atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tabari, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud ayat ini itu apa? Takut apa? Musa'alatuhu. Ya. Musa'alatuhu inda rabbih yaumal qiyam. Nanti harus mempertanggungjawabkan audit Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kan ditanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta tus'al an arba'i atau arba'i su'alin. Kaki seorang hamba di hari kiamat nanti itu tidak akan bergeser sebelum dia menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dulu 4. Apa 4 pertanyaan ini? Yang pertama kata Allah, an umrihi fima afna. Itu umurnya dipakai apa ketika hidup? An umrihi fima afna. Umurnya dipakai apa? Amal soleh atau amal salah? Pakai nongkrong, ya, dipakai maksiat, dipakai apa? Ada, saya nonton mungkin sudah pernah saya ceritakan ya, ada video di media sosial itu. Ada kakek-kakek usianya 96 tahun. Apa yang dia lakukan? Dia nyiapin meja depan masjid, akses ke Masjidil Haram. Di atas mejanya itu ditaruh tuh kopi, teh, kurma, kemudian kue-kue, minuman, dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk siapa aja orang yang mau ngambil. Majanan, dengan gratis. Nah, kemudian saya ini ditanya, mundu kam umruka, umur Anda berapa? Kata si YouTuber. Kata Syekh, Sitta wa tis'ina sa. Usia saya 96 tahun. Masya Allah. Ya, usia saya 96 tahun. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, mundu mata fa'alta hadza. Sejak berapa lama Anda melakukan ini? Ya, nyiapin meja isinya makanan dan dia bagi-bagi secara gratis. Silakan ambil. Bagi jamaah yang mau datang ke Masjidil Haram ya.
mau sholat, mau tawaf dan lain sebagainya. Kata Syekh, saya melakukan ini mundu arba'ina sanata, sejak 40 tahun yang lalu. Subhanallah. Dia bilang di rumah saya itu ada ratusan kulkas. Itu sebagai persediaan untuk acara ini. Kalau di kita namanya Jumat Berkah mungkin ya. Kita kan banyak tuh, Prof ya, Jumat Berkah nih, masjid-masjid ramai. Saya pernah khutbah di satu masjid di daerah Rawabelong, agak ke dalam masjidnya. Tapi jamaahnya tuh ramai. Saya bilang, apa rahasianya jamaahnya nih ramai? Dia katakan, ya ini ada Jumat Berkah katanya. Jadi sholat Jumat di situ pulang dapat makan siang kan lumayan. Ada Gojek, online dan lain sebagainya tuh, Masya Allah. Dengan Jumat Berkah. Si Syekh ini udah 40 tahun. Badan sehat, luar biasa. Ditanya nanti kan sama Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afna. Ini umurnya dihabisin untuk apa nih? Ya Allah, saya ngaji dulu di dunia. Alhamdulillah. Ya, tapi yang ngaji apanya? Handphonenya aja yang ngaji. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan nih kita barokah semua ya. Yang hadir barokah semua. Umurnya barokah. Insya Allah bisa umroh, bisa haji. Insya Allah ta'ala. Yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah. Itu masa mudanya dihabisin untuk apa? Umur tuh udah ditanya. Tapi masih ditanya juga sama Allah Subhanahu wa taala tentang usia mudanya. Wa an umrihi fi ma'ablah. Masa mudanya dipakai untuk apa? Hura-hura, poya-poya. Kalau di kita kan ada tuh omongan katanya muda kaya apa namanya muda hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Asik banget kayak surga punya nenek moyangnya aja. Udah hura-hura, udah tua masih kaya raya, mati nanti masuk surga. Asik banget tuh memang. Cuman siapa yang bisa jamin seperti itu? Ada juga kan omongan di masyarakat katanya. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Ya bongkok untuk ibadah sih nggak apa-apa, tapi kalau bongkok habis maksiat, nauzubillah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khaufa maqama rabbih. Ketakutan ini nanti akan menimbulkan ketakwaan di dalam hati. Takut kalau berbuat maksiat, takut berbuat dosa, berbuat salah. Akhirnya dia istiqomah dalam jalan kebaikan, jalan kebenaran. Alhamdulillah. Yang kedua, wanahan nafsa anil hawa. Hawa nafsunya ditahan, tidak diumbar. Syekh Qardawi mengatakan manusia itu ada 3 tipe. Ada tipe manusia namanya anani, orang yang egois. Orang tuh pengennya ya kenikmat, pengennya itu dia kenyang sendiri. Dia pengen kenyang sendiri, dia enak sendiri, dia mau menang sendiri. Perkara orang lain susah, orang lain apa namanya kesulitan, masa bodoh, dia nggak mau tahu. Jamaah sekalian itu namanya anani, egois. Tapi juga ada yang lebih parah, anani adwani, egois dan destruktif. Sudah mau menang sendiri, sudah mau dia egoisnya tinggi, mau kenyang sendiri, tapi dia destruktif juga, ngerusak, ya, ngerusak orang gitu. Masa bodoh tuh tanah siapa? Yang penting saya kaya, yang penting saya sukses, yang penting saya berhasil. Itu yang punya tanah mau nangis kayak, dia mau guling-guling, dia mau babak belur, bukan urusan saya. Nah, ini namanya anani adwani. Mungkin itu yang kejadian di Rempang gitu ya. Karena orang yang anani adwani, hancurlah sendi-sendi kemanusiaan itu, jamaah sekalian. Orang nangis, rumah dirobohin dan lain sebagainya. Masya Allah. Maka kata Quran, 2 tipe manusia seperti ini itu tidak lebih baik dari binatang.
Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir kalau nggak salah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adallu sabila. Mereka ini bahkan lebih sesat daripada binatang, jamaah sekalian. Balhum adallu sabila. Ya. Adallu sabila. Dalam surat Al-Furqan, maaf. Inhum illa kal an'am. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Emang kamu nyangka mereka itu mereka itu mendengar dan berpikir? Orang kalau punya pikiran, orang kalau punya hati, maka dia akan melihat, meraba perasaan orang. Dia enggak, kata Allah Subhanahu wa taala, inhum illa kal an'am. Mereka itu kayak binatang, balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Lebih sesat dari binatang itu bagaimana? Begini contoh jamaah saya. Sapi itu memang kerjaannya makan minum aja udah. Makan, minum, ya makan, minum, tidur. Makan, minum, buang kotoran, tidur. Kalau orang Sunda namanya tuh hardolin. Dahar, kemudian mohon maaf gitu ya, berak, kemudian dia main. Dia nggak disuruh sholat, dia nggak ada kewajiban puasa. Ya begitu. Tetapi binatang meskipun seperti itu, nggak ada sapi yang berontak ketika diperah susunya. Ya. Ketika dia diperah susunya, dia anteng aja. Dia nggak berontak. Silahkan manusia kalian minum susu saya. Silahkan manusia kalian makan daging saya. Silahkan manusia buntutnya bisa disop buntut. Kakinya bisa dimasak juga, sop kaki. Keren banget itu. Zaman jeroannya, ininya, itunya. Apalagi kalau dia sudah menjadi apa namanya soto ya, soto daging. Ada di sini nih, Bang Udi namanya tuh kalau di Johar tuh, Prof. Perlu antum makan di sini nih sekali-kali ini datang ke sana. Ya. Nah, itu pengabdiannya dia seperti itu. Memang dia tidak disuruh ibadah, dia tidak disuruh ibadah. Allah juga nggak ngasih pikiran sama dia, nggak ngasih akal gitu. Tapi dia menjalankan tugasnya sebagai makhluk Allah, hamba Allah dengan mempersembahkan dirinya. Ribuan, jutaan mungkin dia dipotong kalau itu ada. Atau setiap hari jutaan juga dipotong untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan protein hewan. Dia ridho, dia serahin aja hidupnya begitu. Coba manusia itu, Bapak Ibu sekalian, manusia itu makhluk Allah yang sangat spesial. Ya, begini nih. Kalau kita nanam padi, ditanam tuh padi, musim panen tiba. Ya, dulu saya suka di kampung tuh disabit itu. Ya, diarit kalau orang kampung bilang ketika panennya itu. Karena nggak pakai teknologi canggih. Kemudian setelah itu ngagebuk orang kampung bilang, misahin antara padi dari tangkainya. Mana tuh yang dimakan oleh manusia? Manusia nggak makan batang padi. Batang padi dititipin sama siapa? Yang punya kebo. Yang punya kebo tuh nyari batang-batang padi. Diambil sama dia, dikasih sama kebo. Kebo makan batang padi, badannya gede. Badannya gede. Ya, tenaganya gede. Nanti kebo itu dipakai untuk bajak sawah. Supaya nggak dicangkul pakai kebo tuh. Dia cuma dikasih makan batang padi. Terus jadi gabah, gabah di apa namanya dijemur. Kemudian habis dijemur itu si gabah, kemudian digiling, ya kan? Misahin antara kulit sama isinya. Jadilah beras. Apa yang dimakan oleh manusia itu beras. Apakah dimakan langsung ketika jadi beras? Enggak, dimasak dulu pakai rice cooker atau di orang kampung bilang disepan namanya, diliwet ya.
jamaah sekalian. Itu gabahnya dimakan sama siapa? Ayam, bebek, entok, ya, kemudian soang. Nah, itu dia tuh makan gabah, dedak jadinya kan. Dimakan sama kuda, dimakan sama keledai dan lain sebagainya. Manusia makan apa? Makan yang paling baik. Sapi atau kambing ya atau si kebo tadi makan tangkai padi. Jadi daging, jadi tenaga. Kemudian si ayam si ayam bertelur. Padahal dia cuma makan dedak. Telur mengandung protein yang sangat tinggi. Dimakan oleh manusia. Itu bentuk pengabdian mereka. Manusia makan yang paling baik. Ayam, mohon maaf, kotorannya jadi pupuk. Bulunya jadi kemoceng. Ada juga bulu jadi apa namanya jadi kok, pakai main badminton tuh. Kemudian apa namanya sapi tadi, kerbau makan tangkai padi, ngasih susu, ngasih daging, ngasih tenaga, ya. Kotorannya masih juga bisa jadi pupuk. Manusia makan yang paling baik dari rezeki Allah itu. Tidak ada orang yang, mohon maaf, nyari kotoran manusia. Ya, nggak ada orang yang nyari kotoran manusia, kencingnya, pipisnya, BAB-nya, nggak ada. Langsung masuk ke apa namanya orang bikin apa namanya tempat penampungan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, coba kalau manusia nggak ibadah, kalau manusia nggak amal soleh, ngikutin nafsu mulu, tidak ada wanahan nafsa anil hawa. Dia mau jadi apa? Benar kata Quran, lebih baik binatang daripada dia. Binatang tuh masih memberikan apa namanya kontribusi ya. Dia masih ngasih kontribusi itu dengan telurnya, dengan dagingnya, dengan susunya, dengan bulunya, dengan suaranya. Memang dia tidak disuruh sholat, dia tidak disuruh ibadah, tapi dia memberikan kontribusi terbaik. Manusia kalau nggak ibadah, mau jadi apa gitu? Nauzubillah. Benar kata Allah, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Orang-orang yang anani destruktif, anani adwani, egois dan destruktif ini menjadi ya bahasanya jamaah sekalian dirahmati Allah apa namanya itu jamur-jamur atau boleh dibilang apa gitu ya jamur kehidupan, tapi bukan jamur yang enak dimakan, tapi jamur yang merusak. Tapi ada tipe mukmin, ya Allah, mukmin yang muslih, mukmin yang reformis. Ya, itu dua tadi. Khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Ini mukmin yang keren. Dia kalau punya makanan, jamaah sekalian, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kalau dia punya makanan, dia punya rizki, dia nggak makan sendiri. Dia nggak ngabisin sendiri. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan apa? Wa yut'imuna ta'ama. Dia bagi-bagi sama yang lain. Ya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Makanan yang paling dia sukai, yang paling dia cintai itu di-share kepada yang lain. Di-share kepada siapa? Yatimau miskinau wa yatimau wa asiro, kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, kepada mereka yang akses hidupnya terbatas, terpenjara gitu ya. Itu mukmin, jamaah sekalian. Orang yang kontributif, orang yang reformis, orang yang tangannya tuh di atas, al yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nerima. Islam tidak mengajarkan itu, tapi Islam mengajarkan apa yang bisa saya kasih, apa yang saya bisa beri, bukan apa yang bisa saya ambil, bukan apa yang bisa saya manfaati. Nggak tahu negeri ini kayaknya banyakkan tangan di bawah. Kalaupun tangan di atas bukan ngasih, ngambil yang di bawah juga.
Makanya kita saksikan korupsinya luar biasa sekali. Korupsi di mana-mana, kolusi, ya, rampasan harta orang lain, pengusiran. Bahkan sekarang terang-terangan penjamretan, pencurian motor, dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Ini ditambah lagi sekarang ada pinjol zaman online, ada judi online, ada ini, ada itu, subhanallah. Maka masih sering-sering ngaji kita, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga. Nasihat yang ketiga, Allah tuh Maha Kekal. Bagaimana? Kata si murid ini, dia bilang, jika manusia memiliki barang berharga, pasti dia jaga. Ya kan? Punya emas, punya intan, berlian, punya barang-barang yang spesial, dijaga dengan baik. Bahkan ada fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang disebut dengan namanya safety box. Nih, kalau mau nyimpen barang berharga, taruh di sini, sebulan bayar sekian. Mungkin di rumah nanti takutnya rumah kebakaran, ada maling, ke bawah. Kalaupun di rumah orang punya namanya brankas. Brankas itu pakai kode. Nggak bisa setiap orang bisa membuka brankas itu. Ada passwordnya gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tuh kalau punya sesuatu, dia bilang, kata si anak itu, dia taruh, dia jaga, ya. Dia jaga surat-surat berharga dan lain sebagainya. Tetapi namun saatnya tiba, tetap saja dia musnah. Nggak ada keabadian di dunia ini. Ya, kita cinta apa aja. Ini handphone, mungkin sekarang saya punya handphone. Ini handphone tuh ada umurnya, Bapak Ibu saja. Dulu punya motor, awal beli motor Jupiter MX, sekarang udah selesai. Nggak ada yang abadi. Mungkin punya harta, punya emas juga nanti bisa dijual, kalau ada kebutuhan, bisa hilang juga. Entah kemana. Itulah hukum dunia. Tetapi si murid itu mengatakan, maka ada satu ayat yang aku baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nahl 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kamu. Yang kamu punya cepat lambat hilang, habis. Tapi yang ada di sisi Allah, yang dititipkan sama Allah kekal abadi insyaallah ta'ala. Maka si orang itu, si murid itu mengatakan, maka barang berharga yang aku punya, aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah titip sama Allah supaya itu kekal. Apa dia, Bapak Ibu sekalian? Ya, diwakafkan, diinfakkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari pulang ke rumah Rasulullah. Kemudian istrinya bilang, ya Rasulullah, ya, intaha kullu syai'in illal katif. Wahai Nabi, kita tadi nyembeli kambing, tapi dagingnya udah dibagi-bagi, udah di-share, ya, udah dibagi ke tetangga, sahabat, kecuali yang tersisa kaki bagian depan. Itu yang masih ada, wahai Rasulullah. Sisanya yang lain udah dibagi, itu udah habis. Lihat bahasa Nabi, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, baqiya kullu syai'in illal katif. Justru yang sudah abadi, yang sudah kekal, itu tuh yang sudah dibagi kemana-mana. Yang belum jelas statusnya, ya ini bagian kaki, bagian depan ini yang belum dibagi katanya. Itu kan belum jelas. Yang udah dibagi sama orang udah jadi pahala, kekal dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah dicatat tuh pahalanya bagi dia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti itulah Rasulullah memahami, ya.
Karena yang dipegang oleh kita ini statusnya belum jelas. Tapi yang sudah di-share, itulah yang statusnya jelas. Hari ini ada Libya yang 16.000 korban. Ya, 6.000 wafat, 10.000 hilang. Atau mungkin sekarang sudah nambah lagi angkanya. Teman-teman Jiskes mungkin bisa update nanti. Kita share kepada mereka, itulah harta kita yang aman. Maroko dihantam gempa. Ya, 2000-an yang wafat. Kemudian saya ini sebagai contoh ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami itu punya lembaga namanya Sanggar Al-Qur'an. Sering kita sampaikan. Ini aset umat ini. Ketika pembebasan tanah, ini banyak yang nitip. Ya, waktu itu kita tawarkan 1 meter sekian juta gitu. Ini 1 meter, ini setengah meter, ini 10 senti, ini 20 senti. Ah, itulah yang kekal tuh, dititipin sama Allah. Kemudian kita bangun, ada yang nitip semen, ada yang nitip bata, ada yang kabel ya, ada besi dan lain sebagainya. Kelar selesai, ini kita perlu AC. Wah, lelang lagi. Siapa? Yuk, wakaf AC yuk. Dalam 1 bulan kita mendapatkan 37 unit, alhamdulillah. Ini kelas ibu-ibu yang tahsin, kelas ibtidai, pratahsin. Ya, 1 AC, kelas mutawasid sekian, kelas mahir sekian. Ini dari bapak-bapak, ini kelas tahfiz. Ini dari fulan, dari fulana, jazakumullah khairan. Itulah harta mereka yang abadi di sisi Allah. Kemudian setelah itu, karena bangunan kita ada berkaca gitu ya, sebelahnya itu kaca semua, nggak tembok, panas. Ini kita butuh gordeng, ada orang, udah gordengnya saya handle 4 lantai. Ya, gordeng semua, ketutup semua. Kemudian juga ketika pembangunan ini kita butuh plafon. Ada juga orang, ada ibu-ibu tuh, saya handle sama Pak Ustadz, 4 lantai. Ya, mau butuh warna apa, corak apa, dia kasih pipis. Itu yang kekal, dia titipin sama Allah tuh hartanya. Ya, selesai, ini kita punya kelas tapi nggak ada karpetnya. Datanglah tuh ibu kepala BP POM. Ya, kita sampaikan, datang ibu kepala BP POM, ya udah, nanti saya karpetin untuk kelas. Saya kasih juga whiteboard. Oke, wakaf lagi. Kemudian ada lagi jamaah sekalian. Ini kita ada aula nih, tapi masih dingin gitu ya. Supaya pada betah jamaah kalau ngaji. Ada jamaah yang lagi haji kemarin. Berapa harganya? Sekitar sekian puluh juta. Udah, saya wakaf di situ. Saya mengekalkan harta saya. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, seperti itulah. Maka saya bilang pada teman-teman, ini aset umat. Terlalu banyak nama orang yang nempel di sini nih. Titipan-titipan. Ya, bagi mereka yang nitip ya, itulah harta yang kekal. Ma indakum yanfad wa ma indallahi ba. Apa yang ada yang kamu pegang itu ada masanya habis. Tapi yang dititipin sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal abadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Itu nasihat yang ketiga. Ya, mudah-mudahan bisa kita ngamalin nasihatnya ya, insyaallah taala. Nasihat yang keempat, jamaah sekalian. Takwa sebagai standar kemuliaan. Atau sebelum itu saya ada satu cerita juga di sini nih. Kemarin buka-buka Twitter, ada orang upload jadi prosesi sholat jenazah. Ramai sekali. Sholat jenazahnya ramai, ribuan di Saudi. Nah, yang punya akun ini dia cerita. Ya, saya sholat asar itu di saf yang kedua. Saya nengok ke belakang masjid penuh katanya. Bahkan ini padahal bukan hari raya, masjid penuh luar biasa. Padahal bukan hari raya.
Nah, kemudian setelah itu sholat jenazah. Yang nganterin jenazah orang ini ke kuburan rame. Siapa dia? Ternyata dia adalah seorang wasit internasional berstandar FIFA. Dia seringkali memimpin pertandingan-pertandingan internasional, termasuk World Cup, Piala Dunia. Ada titik balik yang dialami oleh si wasit ini, ya. Kalau nggak salah saya tangkap, dia memimpin satu pertandingan, jamaah saya. Kemudian ada pelanggaran yang dilakukan oleh penjaga gawang kepada striker lawan, tapi tidak dianggap oleh wasit sebagai sebuah pelanggaran. Tapi ketika dia melihat video ulang, terlihat jelas itu pelanggaran. Bahkan yang di tackle itu patah kakinya dan dia tidak bisa bermain dalam sekian lama. Akhirnya dia memutuskan mundur dari dunia perwasitan. Dia merasa gagal, ya, dia tidak merasa tidak adil gitu dalam memimpin pertandingan. Bapaknya sakit, kemudian wafat, dan dia yang memandikan jenazah. Pasca itu, beliau mengabdikan dirinya untuk menjadi petugas yang memandikan, mengkafani jenazah tanpa bayaran, tanpa mempedulikan dia bilang, saya nggak pernah lihat tuh rekening bank apakah ada uang masuk, saya nggak peduli, dia bilang. Lillah, semuanya saya lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapapun dia nggak pernah ngeliat ini siapa dan sebagainya. Itu dari seorang wasit internasional tuh jemaah sekalian, ya. Standar FIFA menjadi seorang penyelenggara jenazah. Nah, ya siapapun dia layani, bahkan katanya pernah ada satu orang dia antarkan ke makam, dia mandikan, dia kafani, dia juga yang nguburin. Yang ahli mayit itu nggak tahu kalau dia sebagai seorang wasit senior gitu ya, wasit profesional yang sudah beralih profesi, disuruh-suruh dia mau aja. Nah, kemarin dia wafat mungkin 4 hari 5 hari yang lalu, dan kewafatannya itu luar biasa, mengundang simpati orang yang sangat dahsyat sekali. Ya, intinya dia menitipkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak habis di tengah jalan. Barakallahu lahu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, yang keempat itu takwa sebagai standar kemuliaan. Maksudnya apa? Dia katakan setiap orang bangga dengan harta tahta, ya, dengan hartanya, dengan asetnya, dengan nasabnya, dengan kedudukannya, sehingga levelingnya itu juga berubah. Ada klub-klub tertentu yang diikat oleh kendaraannya. Ada kan klub mobil apa gitu ya. Ada klub Harley Davidson, ada klub apa. Itu karena ada spirit ya kesamaan dalam beberapa poin. Termasuk tahta, ya, ada komunitas-komunitas atau ada persatuan-persatuan yang diikat oleh tanda petik tahta, ya. Sebagaimana nasab, jadi nasab-nasab tertentu, sehingga di masyarakat kita ada ada sebutan-sebutan khusus. Misalkan ada ini anak Jaksel, gitu kan, menunjukkan sesuatu beda gitu antara anak Jaksel dengan apa gitu ya. Ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Maka kata si murid itu, jamaah sekalian, dia katakan panazortu, tapi saya perhatikan ila qaulillahi ta'ala, ada firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka dia bilang, jamaah sekalian, fa ajhadtu nafsi, ya, hatta akuna minal muttaqin. Aku disiplinkan diri agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena Islam itu tidak primordialisme, tidak primordial, ya.
tidak rasis. Islam tuh nggak rasis. Siapa muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Muad bin Jabal, sahabat Bilal bin Rabah. Siapa sahabat Bilal bin Rabah itu? Dia mantan hamba sahaya, mantan budak berkulit hitam, Habasyi, ya, Ethiopia. Tapi dia punya kedudukan agung di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul pernah bilang kepada Bilal, ya Bilal, akhbirni, ya, bi amalin amil tahu fil Islam, fa inni sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, ya infoin dong kepadaku, kata Rasulullah. Amal hebat apa yang kamu lakukan setelah masuk Islam ini? Aku dengar kamu di depanku di surga. Masya Allah. Jamaah sekalian. Ada seseorang datang kepada sahabat. Ya, dia bilang saya lagi nyari apa namanya, mau beli budak gitu ya. Pada zaman dulu ada perbudakan. Saya mau beli hamba sahaya. Kata temannya, itu saya punya hamba sahaya tuh. Nggak usah beli, kamu nggak usah bayar, kamu nggak usah beli, ambil aja udah. Dia kayaknya tuh malas banget tuh orangnya, tuh, mageran gitu. Dibawalah nih sama sahabatnya, jamaah saja. Dibawalah dia ke rumahnya. Memang dia kerjaannya kalau malam tahajud, puasa rajin, baca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Ikhwatal iman dirahmati Allah. Nah, hingga pada satu saat di mana Madinah itu mengalami kekeringan yang sangat hebat. Hujan sudah lama nggak turun. Si hamba ini dalam sholatnya, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, halakal ibad. Ya Allah, hamba-hambamu sudah binasa. Ya, binatang kehabisan air, tanah tandus, pohon-pohon mengering, tidak bisa menumbuhkan pepohonan dan lain sebagainya. Ya Allah, turunkanlah hujan. Sebelum dia ngangkat kepalanya dari sujud, jamaah sekalian, Madinah sudah mendung, turun hujan lebat. Doa ini didengarkan oleh tuannya. Wah, kamu hebat sekali gitu ya. Ya, dan lain sebagainya. Besoknya si hamba itu, jamaah sekalian, dia dalam sholat, dalam sujudnya dia mohon juga kepada Allah, ya Allah, kebersamaan kita, aku dan engkau ini sudah diketahui oleh hamba yang, ya, maka cabutlah nyawaku sebelum aku bangkit dari sujud. Dia meninggal. Langsung dikabulkan juga sama Allah. Dia mungkin tidak populer, ya. Dia tidak populer. Dia bukan pejabat. Dia jarang nongol di TV. Dia bukan YouTuber. Tapi dia, jamaah sekalian, memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya tuh didengar. Dan Rasul pernah ngasih statement begitu. Ada di antara manusia, lau aksama alallahi la abarroh. Kalau dia bersumpah kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Meskipun dia nggak terkenal di muka bumi ini. Kenapa? Dia punya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan hari ini juga mungkin begitu ya. Masih banyak orang yang tidak terekspos, tapi dia memiliki kemuliaan, kedekatan dengan Allah yang sangat luar biasa. Sekali lagi, Islam itu tidak rasis. Siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi akramakum indallah, orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa berkontestasi dengan siapapun. Tidak mesti dari pesantren, tidak mesti lulusan pesantren, lulusan Universitas Islam. Dia punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan, ya, the first hamba gitu, hamba terbaik. Syaratnya apa? Atqakum, takwa, ibadah, amal soleh, dan lain sebagainya, jamaah sekalian. Ya, makanya dalam Islam itu ada hadis mengatakan, man abto'a amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kalau dia kelamar-kelemar, ya, kelamar-kelemar dalam amal soleh, sebagus apapun darah yang mengalir dalam dirinya, itu tidak akan mempercepat dia untuk mendapatkan surga Allah. Jadi nggak bisa ngandelin nasab, nggak bisa ngandelin keturunan untuk menjadi hamba terbaik kalau tidak ada amal. Intinya amal itulah yang akan menyampaikan kepada ketakwaan. Wah, udah jam 9 nih.
Kita kayaknya nih kalau dipaksain nggak enak nih ya. Kita bagi 2 sesi aja. 8 nasihat ini mungkin ada feedback dulu nanti dari jamaah ya. Ini Pak Irfan, Kang Irfan, kita 4 nasihat dulu. Nanti kita sambung di episode-episode berikutnya gitu ya. Yang penting Baik, Ustaz. ada nilai yang bisa kita dapat dari poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan dulu kepada Kang Irfan Sudrajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz telah menjelaskan kepada kita semua mengenai bagian pertama 4 dari 8 Ustaz ya. Nasihat kehidupan yang mudah-mudahan dari 4 yang tadi disampaikan tersebut bisa kita resapi maknanya, kita bisa amalkan terutama. Dan mungkin kepada teman-teman semua yang telah bergabung dalam ruang Zoom ini, mangga bila ada yang ingin berdiskusi dengan Ustadz langsung untuk bisa raise hand, tafadhol, ada 3 orang mungkin yang diberikan kesempatan, atau boleh juga kalau mau di chat untuk bertanya, silakan. Tadi ada yang angkat tangan tuh, Bu Moderator. Ya, tadi sepertinya ada yang raise hand ya. Iya, iya. Tapi kayaknya keluar Zoom, Ustadz. Kepencet aja kali. Mungkin kepencet ya tadi ya. Iya, iya, iya. Oke. Ya. Mungkin Ustadz ada sedikit mungkin yang ingin berdiskusi dengan Ustadz dari saya mungkin Ustadz ya. Iya, mau. Ya dalam aktivitas kerelawanan itu kan itu juga sama-sama melakukan aktivitas untuk menabung akhirat tapi dengan amal. Ustadz. Apakah itu juga termasuk dalam poin yang kedua tadi Ustadz? Iya, iya. Bertiga, poin ketiga tadi menitipkan barang berharga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustadz. Iya, iya, iya. Insya Allah ya, kita nitipin umur nih. Umur ini harta terbaik juga. Umur maksudnya kalau saya melihat ya, kesempatan umur yang kita punya, kita dedikasikan untuk kemanusiaan, tenaga, pikiran, ya, usaha. Nah ini kan di antara hal-hal yang terbaik yang kita miliki, ya, dan kita dedikasikan untuk kemanusiaan, untuk kebaikan. Bismillah ta'ala itu termasuk juga, atau mungkin poin yang pertama ya, kebaikan. Teman-teman di PSMI, di Sikes ini senantiasa setia dengan nilai-nilai humanity ya, humanitarian, nilai-nilai kemanusiaan yang universal, bersahabat dengan itu, kemudian menjaga komitmen, menjaga doktrin gitu ya, menjaga semangat, spirit, menjaga eh, apa istilahnya karakter dalam dunia kemanusiaan. Itu sahabat, saya lebih melihatnya, lebih pasnya bersahabat dengan kemanusiaan. Kemanusiaan itu sangat luar biasa ya. Nah, maka di dalam Islam memang betul kemanusiaan itu mendapat porsi yang sangat tinggi, luar biasa. Misalkan kita baca nolong, mohon maaf ya, nolong anjing yang kehausan, kan ada orang tuh dimaafkan dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia gitu ya, apalagi nolong manusia. Itu tentu luar biasa. Islam itu dan Quran, kalau kita perhatikan, bayangin nilai kemanusiaan itu dijadikan sebagai penyempurna ibadah. Kalau kita puasa, orang tua yang sakit, menahun, yang nggak mampu puasa kan bayar fidyah.
Fidyah ini dikasih kepada siapa? To'amu masakin. Fidyatul to'amu masakin. Bayar fidyah berikan kepada orang-orang miskin. Kemanusiaan kan? Itu menyempurnakan ibadah loh. Mengganti ibadah bahkan. Kemudian juga kalau sumpah ya, sumpah dilanggar, itu memberikan makan kepada miskin juga. Kemudian juga apa namanya, kalau haji, itu ada pelanggaran-pelanggaran haji ya. Itu untuk nutupnya apa? Untuk menutup supaya haji ini tetap supaya sempurna. Ya sedekah juga. Ada sedekah-sedekah juga kan. Ada tuh kotak-kotak ruangan namanya lokasi-lokasi kalau kita mau bayar fidyah atau bayar apa ya istilahnya ya saya lupa lagi. Titipkan di sini, di sini, di sini dan lain sebagainya. Kemanusiaan itu dijadikan sebagai alternatif bagi mereka yang melakukan yang tidak sempurna ibadah yang disebut dengan nama kifarat ya, kifarat. Termasuk puasa bagi orang yang berpuasa tapi dia mohon maaf menggauli istrinya di siang hari Ramadan ya. Itu kan pertama wajib bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh katanya sebulan aja nggak mampu apalagi 2 bulan. Ya udah kamu bebaskan hamba sahaya. Dari mana duitnya wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi kalau begitu at'im sittina miskinan. Kasih tuh makan 60 orang miskin. Kan? Aksi kemanusiaan juga. Ya Rasulullah orang yang paling melarat di kampung itu saya katanya. Ya Rasul mungkin mikir ini orang udah melarat, melanggar juga hukum dia. Dikasih oleh Rasulullah satu wadah korma kata Nabi at'im ahlak. Kalau begitu kamu kasih makan istrimu tuh ya udah kamu dapat tuh dia bebas tuh subhanallah ya. Islam tuh nilai-nilai humanitarian di dalam Islam itu sangat luar biasa sangat tinggi sekali gitu Pak Irfan wallahu alam. Oh ya, kalau Ustadz atas penjelasannya, alhamdulillah menjadi tenang Ustadz untuk bekerja di luar ma'isyah sebenarnya kan untuk manusia itu. Insyaallah. Amin amin insyaallah. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang masih ingin berdiskusi dengan Ustadz? Iya ya. Ini karena mungkin dibilangnya jam 9 ya udah pada ini. Maksudnya tadi Iya, ya 9 kurang 10 kita kesempatan atau kurang seperempat. ayo, Pekan depan lah insya Allah. Ya salah jam Ustadz. 9 tutup udah pada istirahat. Oke. Mohon. Mana Masya Allah. Mungkin kalau tidak ada lagi yang untuk berdiskusi, yang pada kesempatan sesi yang pertama ini untuk tadi 8 hal yang apa tadi 8 nasihat kehidupan sesi 1 kita lanjutkan mungkin kalau memungkinkan ada umur untuk disampaikan pekan depan atau nanti dengan tema yang lain kita menunggu informasi berikutnya Ustaz. Dan untuk Ya. sesi ini insya Allah kita cukupkan sampai pukul 21:09. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah, dapat mengambil barokah ibrah yang disampaikan oleh Ustadz dan mampu untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Marilah kita akhiri, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila dari bawa acara banyak kekurangannya. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Prof. Pak Irfan, Pak Jazakallah khair. Jambuli. Jazakallah khair, sami-sami.